Mereka basah. Habis foto basah. Foto tok basah ya. Kalau itu basah. Ini basah. Itu tuh basah tuh basah. Ada buktinya. Bukan om dong. Ih, basah. Kalian udah bisa main kok basah-basah. Tuh basah tuh. Zoom. Astagfirullah. Stay hawa. Ini namanya Ningning. Hai, aku Ningning. Kuning. Ada yang basah lagi. Pada nangis. Serai. Perhatiannya, doa kita selalu untuk kalian semua, semoga jadi anak yang sukses, anak yang bahagia, anak yang beruntung dimanapun kalian berada, semoga untuk dunia akhirat ya. Terus jangan patah semangat, jangan menstandarkan kebahagiaan kalian dengan standar orang lain, jangan standarkan hidup kalian dengan orang lain karena masing-masing orang itu berbeda. Kalian nggak tahu, mungkin ada orang yang kelihatannya happy tapi aslinya dia nangis, kalian nggak tahu. Jadi patokannya adalah ada di diri kalian sendiri, dan kesuksesan itu pun kalian yang bisa menggapainya. Orang tua, saudara, guru, teman itu hanya bisa mensupport. Semuanya tergantung kepada kalian, dan nantinya setelah dari sekolah kemanapun kalian akan pergi, hati-hati, jaga diri, bahagia, sukses selalu. Pilihlah teman yang baik, pilihlah rekan kerja yang baik. Jangan mau misalkan ada teman yang asik kok tapi dia tidak baik, nggak usah gitu ya, karena apa ya, kayak ada peribahasa kalau kalian berteman dengan tukang ikan sama tukang paku, nanti kalian akan ketularan baunya. Itu maksudnya kalian akan terbawa di dalam environment mereka gitu ya. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf guru tidak bisa memberi apa-apa, hanya doa dan Allah yang membalas kebaikan kalian semua. Mungkin nanti kalau bisa di sini kita dimasukkan ke video, buka lagi videonya ya. Ya, kita ya. Dimanapun kalian berada, selalu bye-bye. Itu namanya Miss Yun. Kita juga mau, kita juga mau. Aduh, misalkan kalian sudah sukses, boleh lupa sama Miss Yunita, tapi kalau misalkan kalian butuh bantuan silakan. Sehari lagi kalian masuk. Meluk Junita. Iya. Jangan nangis. Tenang aja, pengen banget. Miss Junita dong. Halo. Karena owner kalian lagi nangis, jadi kita dulu yang Iya. Kita jarang masuk sih. Lagi. Ada apa ya? Sedih. Mau lihat langit. goodbye. Langit. Jangan kita tinggal. Ya enggak, maksud aku bilang goodbye, kita tinggal 1 hari lagi sekolah KBM. Silakan di akhir-akhir memori ini, nggak apalagi kelas 12 itu kan mulai gitu ya, mulai kalian merasakan vibes. Wah, Ulang aja ternyata 10 asik kali. kelasnya. Oh, ternyata kita bisa kompak ya, ternyata kita bisa jalan bareng-bareng sampai sejauh ini.
dinikmati karena momen ini nanti sudah bisa tidak diulang lagi. Dan kalian nantinya akan memulai dengan kehidupan kalian masing-masing. Mungkin dapat teman baru. Bisa. Lingkungan baru itu akan Nggak pasti. bisa tosang. Itu namanya kalian berkembang. Sanksi nggak bisa. Jangan menutup diri. Bukalah potensi kalian selebar mungkin. Misal kalau kalian kuliah, gimana sih caranya nanti setelah kuliah kalian bisa langsung kerja? Orang perusahaan itu tidak melihat dari IPK dan juga kampus ternama, tidak. Mereka melihat dari pengalaman yang sudah kalian punya. Misalkan dalam perkuliahan kalian nyambi kerja part-time, ikut organisasi, lalu kalau ada lomba ikutlah lomba. Ya, jangan menutup diri kalian, jangan kuliah pulang tidak. Karena kita tahu kenapa masalah di Indonesia lulusan kampus itu banyak yang nganggur, mungkin karena sebagian besar mereka itu tidak mempunyai pengalaman. Contohnya suami sendiri ya, karena dia sudah melewati perjalanan hidup masa lalu. Jadi dia itu anak tunggal tapi orang tuanya keras dalam mendidik. Dia tidak jor-joran difasilitasi, dia cuma kamu 1 minggu jatahnya segini, cukup nggak cukup kita nggak mau tahu, orang tuanya kayak itu. Lalu dia bingung, kuliah itu butuh makan 3 kali, belum tugas-tugas yang seabrek, belum nanti paket data yang harus kita beli. Dia bingung, kalau aku cuma hemat doang, aku nanti nggak bisa jajan, aku nggak bisa main. Nah dia kan cowok kan suka main ya. Terus akhirnya dia mulai ngambil part-time di Pizza Hut, di Telkomsel pernah. Lalu ya sih dia bertahannya di 2 itu. Lalu setelah dia lulus, dia itu pendidikan Pancasila. Nggak nyambung banget kan sama banker. Lalu dia daftar nih. Sebetulnya dia ada 2 channel, yaitu Bang Bapas, tahu nggak? Seperti Bang Wonosobo tapi punyanya Magelang. Omnya itu salah satu direktur. Dia ngomong kayak gini, udah Bude, Mas Yoga masuk ke Bapas aja udah langsung diterima. Tapi dia mikir kayak gini, aduh tapi nanti kok rasanya kayak misal dia sukses di perusahaan itu, nanti takutnya ya dia kan tak bawa aku kayak gitu. Akhirnya dia pilih ada lagi perusahaan swasta CIMB Niaga. Dia ambillah itu, daftar ke sana. Lalu saat seleksi dari pihak bank menelpon manajer yang dicantumkan di CV-nya. Telepon, betul atas nama ini pernah kerja di sini? Iya betul. Akhirnya dia dipanggil dan akhirnya sampai sekarang dia menjabat jadi kepala. Alhamdulillah sampai sekarang masih di bank. Jadi dia berawal dari teller sampai dulu masuk bank karena dia bidang pendidikan. Dia diece sama teman-temannya kayak dijadiin kacung. Tolong fotokopi lah, tolong iki. Tapi ada satu manajer dia yang baik. Udah kamu kalau mau belajar aku tak ajarin. Nah dia jadi teller itu cuma berapa tahun? 3 tahun. Habis itu naik jadi customer service. Jadi customer service berapa tahun bayar, sekarang bisa jadi salah satu kepala cabang. Jadi hidup itu perlu proses, jangan minder. Dan suaminya di sini kan cerita, dulu tuh aku di EC tahu, aku dulu diketawain, aku gak bisa apa-apa, aku diketawain, aku disuruh fotokopi, banyak aku kurangin malu. Tapi ya nggak apa-apa, karena aku memang nggak bisa. Akhirnya aku jalani itu. Kalau suaminya di sini tuh orangnya nggak baper, dia dihina tuh ya nggak apa-apa, ya terserah, emang kayaknya nih. Jadi prinsipnya itu adalah teguh. Jadi dia tidak mempermasalahkan orang mau menghina dia, orang mau ngece, orang mau merendahkan, ya terserah. Itu salah satu pelajaran yang selalu dikasih ke Miss Junita. Apalagi pelajaran yang Miss Junita ingat dulu, Miss Junita itu salah satu orang yang people pleaser, gak bisa nolak. Karena apa ya, aku dong ditolongin ini, dia tak tolong. Aku udah ditransfer jadi duit lewat. Karena saking nganggapnya karena udah akad ya, jadinya terlalu percaya gitu. Akhirnya ketahuan, misal dia minjem sekian, nanti katanya hari ini ternyata enggak.
minjem lagi, dikasih lagi, nggak balik lagi. Nah itu kejadian di masa perkuliahan Miss Yunita, ada soal uang, soal pertemanan kayak gitu. Terus tahu suaminya Miss Yunita dan dia selalu menasehati, jangan jadi orang bodoh. Maksudnya apa? Baik nomor satu, tapi logika dipakai. Misal kalau masalah uang, dia datang pinjam sekali, kamu pegang omongannya. Kalau misal janjinya ditepatin, berarti dia bisa dipercaya. Kalau enggak, cut off, nggak usah harapkan uangnya balik, tinggal. Maaf bukannya menggurui, karena guru sedang melalui fase itu. Kenapa orang tua itu lebih bijak, lebih bisa ngasih masukan, lebih bisa ngasih nasihat atau arahan? Enggak, baiknya tuh kayak gini. Karena apa? Mereka itu sudah melewati banyak fase. Jatuh bangun mereka sudah melewati. Makanya kenapa ada yang galak? Karena orang tuanya nggak mau. Nanti anaknya kayak beliau bisa. Itu ya. Selamat ya, terima kasih. Silakan untuk istirahat dan nanti bisa beristirahat sama baca-baca soal. Ya tadi kan sudah bersabda ya, barang siapa yang membaca dan mempelajari pasti dia akan bisa baca. Nanti paling kalau yang belum ada di soal itu tentang surat lamaran, nanti paling pertanyaannya siapa yang menulis itu. Sama mungkin kalau ikhlas itu ada 7 atau 8 yang keluar. Nanti bedanya kalian lihat di kata kerja. Misal bentuk pertama itu type 1, bentuk kedua dan tidak diikuti verb 3, berarti itu jenis kedua. Tapi kalau bentuk kedua kayak had itu kan bentuk kedua. Kalau diikuti study itu kan 3. Jadi verb 3. Lalu fakta yang bentuk kedua pakai simple present, fakta bentuk yang ketiga sampai pakai simple past. Ini ya. Ucapnya banyak dari situ ya. Maaf ya. Oke, cukup sekian. Kalau sekarang ngomongnya bukan see you next meeting, tapi see you when I see you again. Sampai jumpa saat kita bisa berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasa salah juga.